Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu ya, terus berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari absen dulu ya. Untuk kelas 10 kecantikan juga ya. Abel Kamala Rizky ada? Aina Alfi Fauzia ada. Amelia Ana Umirul Hayati Anbar Atika Anissa Oktavia Asti Rahmawati Baiti Nur Indah. Oke. Haira Anggia Cynthia Dewi Selviana Fadila Fitri Dwi Oktaviani Inas Indah Dwi Handayani Ineke Puspita Dewi Larasati Melia Septianti. Oke, Nadiatus Najma Nasyaratul ada. Nima Trias Novi Amalia Putri Rachel Hafiza Pak Siva Novianti Silvi Ayu Natasha Syafanatun Hasanah Shalfa Talita Tania Vita Wahyu Kirana Putri Widya Nur Isnaini. Oke, alhamdulillah ya. Jadi hari ini masuk semua. Masih semangat semuanya? Oke, semangat ya. Sudah pada sarapan? Belum. Supaya tambah semangat, coba Pak Ari pengen tepuk ya. Semua apa? Tepuk dulu ya. Nanti kalau Pak Ari tepuk 1 berarti ya kan? Kalau tepuk 2 berarti tidak pernah ya? Kalau tepuk 3 berarti gimana? Oke, kalau 4? Kalau 5? Semangat ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 2-3 kali. Ya udah ya. Jadi untuk kali ini masih materi ya, coding dan kecerdasan artifisial ya ini ya. Ini kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Nah ini Pak Ali jelaskan dulu ya. Oke, ini jadi untuk kali ini tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kalian sudah sering menggunakan perangkat AI? Sudah. Yang sering kalian gunakan apa saja?
ChatGPT. ChatGPT. Terus apa lagi? Ada DeepSeek, ada Gemini, ada Cici, ya, dan masih banyak lagi. Oke ya, ini nanti kali ini kita akan belajar tentang cara pengoperasian. Mungkin kalau yang kalian sering gunakan itu kan itu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nah ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya kaitannya dengan pengoperasian perangkat AI ini yang pertama mengidentifikasi fungsi dari perangkat kecerdasan artifisial yang digunakan. Untuk yang kedua ini adalah mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial sesuai prosedur. Yang ketiga, mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk memecahkan permasalahan sederhana. Ya, terus yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, dan etis selama proses penggunaan kecerdasan artifisial. Ini tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Terus untuk yang selanjutnya, ini untuk pencapaian belajarnya, ini kalian diharuskan mampu mengoperasikan perangkat artifisial dan mengaplikasikannya pada situasi nyata secara kolaboratif, kreatif, dan bertanggung jawab sesuai kaidah etika penggunaan teknologi ya. Jadi ini adalah fenomena saat ini, pemuda-pemuda saat ini ya. Kalian bisa membayangkan di luar negeri ini pemuda-pemudanya ya, mungkin pelajar-pelajarnya di sana sudah menggunakan perangkat AI ya, sudah bisa membuat robot, sudah membuat drone, sudah bisa membuat aplikasi. Kita lihat di Indonesia, kira-kira kalian kalau menggunakan smartphone digunakan untuk apa? Coba, biasanya digunakan untuk apa? Ya, velosi, terus untuk apa lagi? Scroll TikTok, terus ngedit apa lagi? Ya, terus nonton selfie, terus ada lagi main apa lagi? Game. Nah, luar biasa ini ya. Jadi hal-hal inilah yang kira-kira perlu kalian istilahnya kurangi dengan cara memanfaatkan perangkat AI yang ada di smartphone kalian, gitu ya. Iya, ini kalian diharapkan dapat seperti itu. Nah, kira-kira sebelum pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu ya apa itu AI, Artificial Intelligence. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Kan sering menggunakan ya, dan pertemuan sebelumnya kan sudah ya untuk kaitannya dengan AI. Masih ingat? Yuk. AI atau kecerdasan artifisial. Silakan mencari. Ada yang bisa ini? Nah, ini ya. Artificial Intelligence ini kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru cara pikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti manusia. Nah, jadi artificial intelligence ini cara berpikirnya istilahnya ya seperti halnya sistemnya ini atau mesinnya itu meniru cara berpikirnya manusia, tapi ini diterapkan dalam sebuah mesin atau aplikasi ya. Nah, ini otomatis ketika kalian tanya di ChatGPT, jawabannya langsung ada. Nah, tadi kalian sering menggunakan AI-nya itu ada apa aja? Nah, ini ada beberapa jenis perangkat AI. Itu ada chatbot, ini ada asisten percakapan. Perangkat ini dirancang untuk memahami dan merespon pertanyaan atau perintah dalam bentuk teks atau suara. Ya, jadi contohnya ini ada DeepSeek, ChatGPT,
Google Assistant. Terus ada Gemini, ya, Duolingo. Nah, ini adalah chatbot. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan atau mengetik sebuah pertanyaan, ini nanti si chatbot ini akan menjawab, dan jawabannya pun bagus ya, kata-katanya bagus. Nah, ini juga untuk Gemini Assistant itu juga bisa digunakan untuk guru pribadi kalian, Gemini Assistant. Nanti Pak Arif, nanti kita praktekkan ya. Jadi nanti Pak Arif praktekkan. Nah ini ya, jadi luar biasa sekali kalau kalian punya guru pribadi. Kira-kira kalau kalian privat sama guru privat bayar mahal apa enggak? Mahal. Nah, dengan Gemini Assistant ini nanti bisa gratis. Ya, perlu dipraktekkan. Nanti Pak Arif praktekkan dulu, nanti setelah itu kalian bisa mempraktekkan. Ini Pak Arif praktekkan dulu yang Gemini Assistant ya, Gemini Assistant. Oke. Ini Pak Arif praktekkan. Misalkan kalian mau menggunakan Gemini Assistant. Disconnected. Ini ya. Jadi kalau kalian kan pakainya seringnya ChatGPT ya. Iya. Tapi kita akan coba menggunakan Gemini Assistant nih. Gemini Assistant. Barangkali kalian ini bisa membuka juga yang punya HP ya, dibuka Gemini Assistant-nya. Gemini Assistant-nya bisa dibuka. Saya konekkan dulu. Connected. Oke, ini ya. Ini untuk Gemini Assistant. Contohnya ini Pak Ari buka ya, contoh. Nah ini, coba perhatikan. Misalkan kalian mau belajar apa? Ini kalian jurusan kecantikan. Misalkan mau tanya apa? Tentang apa? Tata rias saat ini. Nah, misalkan ya, ini tinggal install Gemini-nya ya. Gemini Assistant di Google Play Store. Terus nanti tinggal diklik di sini. Ini ya. Contoh ya. Halo, saya Budi. Kita akan memulai percakapan live. Pelajari berbagai topik atau ide menarik, cukup dengan berbicara. Ini karena baru Tapi buka. sebelum memulai, mari kita lihat sekilas informasi penting ini. Oke, ini ya. Bagus, Anda dapat mengubah suara saya di setelan kapan saja. Oke, mulai kapan saja saat Anda sudah siap. Oke, saya mau bertanya ini. Apakah kamu bisa menjawab? Nah, ini contoh ya. Tentu saja. Silakan ajukan pertanyaan Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Kira-kira tren make up saat ini tuh yang tren make up saat ini yang sedang viral itu seperti apa? Tren make up itu selalu berubah-ubah ya. Saat ini, ada beberapa tren yang lagi hits banget. Salah satunya adalah clean girl make up, yang fokus pada tampilan natural dan glowing. Selain itu, ada juga tren graphic liner, buat yang suka tampilan lebih berani dengan eyeliner berwarna dan bentuk unik. Mau coba tren yang mana nih? Nah, itu
Itu ya. Terus pengen tanya apa lagi, materi apa? Tadi untuk kecantikan. Terus apa lagi coba? Yang menurut kalian susah, matematika? Nah, atau materi apa? Abel, mana Abel? Materi apa yang kamu pengen tanyakan? Yo. Hah? Special yang bagaimana? Oh ya, pensel yang bagus seperti apa? Kita tanyakan ke Gemini. Pensel yang bagus itu seperti apa sih? Facial yang bagus itu sebenarnya tergantung jenis kulit dan kebutuhannya. Tapi, secara umum, facial yang bagus biasanya meliputi pembersihan mendalam, eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati, ekstraksi komedo jika perlu, dan masker untuk menutrisi kulit. Pijatan wajah juga penting untuk melancarkan peredaran darah. Mau coba cari facial di salon terdekat? Nah, itu ya. Ini adalah Gemini Assistant. Jadi kalau kalian sering menggunakan ChatGPT atau mungkin DeepSeek, sekarang coba pakai Gemini, gunakan untuk guru privat. Kalian tanya apapun, insya Allah bisa menjawab. Nah, dan gratis, ini tidak berbayar. Kalian tinggal download di Google Play Store. Gemini Assistant. Kalau kalian biasanya di HP-nya jenis misalkan pas di akunnya cewek, biasanya suaranya cowok. Tapi kalau yang instannya cewek biasanya cowok biasanya cewek. Ini ya biasanya. Ini kebetulan HP-nya pinjam. Ya. Itu ya. Jadi ini cara menggunakan Gemini Assistant. Ini berkaitan dengan asisten percakapan atau chatbot. Ya, tapi ini berupa suara. Nah, kalau kalian seringnya pakainya chat gitu ya, yang berupa teks ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk jenis AI yang selanjutnya. Nah, AI yang selanjutnya. Nah, ini generatif AI, pembuat konten otomatis. Pembuat konten otomatis ini ya ini mampu menghasilkan apa saja, teks, gambar, suara, dan video secara otomatis berdasarkan perintah pengguna. Ya, berdasarkan perintah pengguna. Nah, ini. Jadi nanti kalian tinggal mengetikkan prompt-nya atau perintahnya di aplikasi Bisa Suno. Suno itu kalian membuat lagu, tinggal diketikkan perintahnya, misalkan buatkan lagu saya tentang cinta. Diketik, nanti secara otomatis muncul lagunya dalam bentuk suara. Nanti Pak Arif contohkan. Ya, terus ada DAL E. Nanti untuk DAL E ini ke apa? Dia itu langsung ke gambar. Nah, jadi buatkan saya pemandangan ya, misalkan seorang pria Korea berjalan di sebuah gunung. Nanti otomatis keluar gambarnya. Ya. Terus ada Google VO3 atau ini untuk membuat teks ke video. Kita tinggal mengetikkan misalkan seorang wanita sedang berjalan di pasar dan ternyata misalkan dia menawar barang. Nah, ya, jadi seperti itu. Nanti otomatis keluar videonya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kita mau praktekkan kira-kira yang ini kalian sering menggunakan yang apa? Kalau untuk yang generatif AI ini, pembuat konten otomatis. Seringnya apa pakainya? Jarang pakai ini? Ya, makanya harus memakai. Kita contohkan untuk yang Suno dulu ya. Ya, Suno. Oke. Mari akan praktekkan yang Suno dulu. Untuk yang Suno ini ya caranya ya. Jadi nanti kalian bisa dipraktekkan
nanti setelah ini ya. Nah, contohnya loading ya, loading. Ini karena penggunanya semakin kesini semakin banyak. Nah ini, nah ini ya. Contoh Pak Ari mau membuat lagu, tinggal klik create. Nah create. Nah ini ya. Nah, di sini ada gelap ya, kelihatan. Klik create. Kelihatan gelap. Nah. Nah ini ya, ini kita pilih custom. Setelah itu liriknya di sini. Tapi ketika liriknya di sini, misalkan kalian mau minta bantuan ChatGPT juga bisa untuk membuat liriknya. Nah, ya, misalkan, oh saya sukanya kalau buat apa-apa pakainya ChatGPT atau DeepSeek juga bisa ya. Ini pakai ChatGPT, misalkan buatkan saya lirik lagu tentang apa? Tentang cinta. Waduh, ini anak muda zaman sekarang ya. Tentang cinta. Nah, kita coba generate. Wah, nah, ini ya. Nah ini judulnya Selamanya Denganmu. Waduh, nanti hasilnya seperti apa ya? Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal dikopikan saja. Dikopikan. Ya, ini tinggal dikopikan semuanya aja. Contoh ya, ini semuanya terus di copy. Ini kalau mau diubah juga bisa. Mau diubah, kalian tinggal ubah di sini ya. Terus dipastekan di sini lirik, paste. Ini bisa diubah dulu. Kalau misalnya ini kurang pas ini, ya, tinggal diubah misalkan. Kalau misalkan sudah pas, terus stylenya apa? Pengennya apa? Pop, apa keroncong, apa? Misalkan pop ya. Misalkan dangdut. Dangdut sini apa ya? Aja lah, pop ya biasanya ya. Pop misalkan. Nah, kita percepat aja contoh ya. Untuk contoh nanti kalian bisa coba setelah ini. Create. Nah, perhatikan. Create. Nah, ini nih hasilnya. Ini nih proses. Nah, ya, dua. Ini nanti dia itu menghasilkan 2 lagu. Jadi saat ini jadi pencipta lagu, membuat lagu itu gampang ya dengan bantuan AI. Nah ini contohnya, ini belum ya, ini karena menitnya belum muncul. Apa sudah muncul durasinya? Ini belum ya. Ini kalau udah jadi seperti ini ada ini, tapi belum ada durasinya berarti belum. Coba diputar. Speakernya saya ini dulu ya, sebentar ya. Speaker. Disconnected. Nah ini hasilnya nanti seperti ini ya. Connected. Nah ini hasilnya seperti ini.
Bagus ya? Bagus ya? Nah ya, ini kalau dijadikan backsound di YouTube ya apa tidak berhasil. Jadi kalian nanti jangan sampai kalau sudah diajari AI membuat lagu, nanti kalian buat video klip sendiri, ya kan, diupload di TikTok. Nanti yang nonton banyak, semakin banyak followernya, nanti bisa jadi apa? Selebgram, bisa mendapat endorse seperti itu. Ya, jadi kalian harus ini ada dua lagu satunya bawahnya asik ya. Ini yang kedua. Ini liriknya nih, barangkali kalian mau nyanyi. Gimana hasilnya? Praktis, instan, terus apa lagi? Singkat, padat, Jelas. dan mengasihkan, tidak butuh waktu. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Nanti caranya untuk ke aplikasi Suno ini kalian daftar dulu. Pakainya email ya. Iya. Ya biasa lah, kalau daftar kalian kerjaan. Oke, nanti kalian bisa pilih misalkan genre lagunya apa, pop rock itu juga bisa. Nah, begitu. Itu ya, itu untuk generate AI. Terus untuk generate AI itu selain ini Suno, Google VO3. Nah, Google VO3 ini membuat video. Sudah pernah buat video dengan teks? Belum pernah? Belum. Kita coba ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau Suno, nah, tadi alamatnya adalah www.suno.com. Kalau untuk VO3 ya, ini kalian tinggal ketik aja di Google, cari ya. Gemini, mana Gemini? Ini ya? Oh ini ya. Nah ini ada apa? Gambar, kanvas, kalian pilih ya. Ini ya. Nah ini. Nah, misalkan seorang wanita parubaya mengenakan pakaian ya, misalkan mengenakan pakaian kebaya berjalan di pasar sambil melambaikan tangan misalkan. Nah ini kita generate hasilnya seperti apa videonya ya. Ini ya. Oh sudah. Oh
Oh ini teks, ini kita buat teksnya dulu. Untuk videonya coba Google VO3. Coba. Kita yang gratis dulu ini ya. Nah, ini tinggal diketikkan. Oh ya. Bentar upgrade. Nah ini nanti kalau sudah, ini hasilnya seperti ini ya, seperti yang ada di ini ya, ini hasil contohnya. Ini contoh-contoh saja ya, kalau sudah diketik ya. Gue kasih tahu, gue diciptain sama admin tim cerdas cuma modal ketik pakai Google VO3. Buset dah tuh bocah mahal. Guys, aku lagi ada di Jakarta, tapi aku nggak asli ya, cuma buatan AI admin tim cerdas. Oke teman-teman, di video kali ini ya langsung Nah, aja ini ya. masuk tutorial bagaimana cara membuat sebuah video AI dengan menggunakan cara membuat sebuah video AI dengan misalkan namanya Google VO3. Nah, ini caranya seperti ini, langsung di Pak. dalam aplikasi langsung di HP Android ya. Jadi di sini untuk caranya langkah-langkahnya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke, pertama teman-teman tinggal masuk aja ke Google Chrome ya untuk yang pertama kali. Ini yang mau membuat Masuk ke Google video. Chrome. Di sini kita tulis yang namanya Gemini AI ya. Ini. Nah, nanti teman-teman jangan lupa klik icon 3 titik ke atas ini, di klik Move Desktop. Jadi supaya tampilan kalian itu kayak tampilan komputer ya. Harus seperti itu. Kalau misalnya tampilan kalian masih kayak gini ini belum bisa ya. Jadi kita harus klik icon 3 titik ke atas, klik Move Desktop. 20 menit. Nah, supaya tampilannya kecil-kecil kayak gini. Kalau udah nanti teman-teman tinggal masuk ke paling atas ini. Ya, ada nah, kalian klik Nah, ini ya. yang icon pojok kanan atasnya ada tulisan upgrade. Upgrade ya. Untuk menggunakan VO3 kita harus upgrade ya. Cara gratis teman-teman, santai aja. Gratis ya. Di upgrade. Gratis. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini teman-teman ya. Ada tulisan Gemini dapatkan Pro. Jadi di sini kita akan menggunakan trial 1 bulan teman-teman ya, secara gratis atau 0 rupiah ya. Langsung aja teman-teman bisa langsung dapatkan penawaran ini ya, bawah ini. Nah, ini. Nah langsung aja teman-teman di sini bisa pakai yang namanya akun pembayaran kalian. Ini kan kalau bisa pakai aja ya. Jadi ini kan bagus. Nah, intinya nanti kalau udah ini ya, tinggal Oke, di diketikkan sini saja. teman-teman bisa. Oke, di sini kalau misalnya VPN kalian udah aktif ya, kalian bisa langsung kalian coba dan bisa diedit. Tim cerdas. Nah ini ya, tinggal diketikkan perintahnya, nanti muncul Ya, teks. contohnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian. Terakhir ini kalau misalnya kalian nanti kira kita sudah mau 1 bulan atau mungkin ya terserah kalian itu ya, itu kalian bisa membatalkan untuk langganan dari. Nah, itu cara penggunaan apa namanya tadi Google VO ya. Nah, VO. Jadi terus ada untuk konversi membuat dari teks ke gambar. Kalian biasanya pakai apa? Membuat teks ke gambar. Ini pakai ini juga bisa ya. Gemini pakai yang mana? Gambar ya. Ini ya. Ya. Nah, misalkan Farid ketik aja seorang pria Korea
sedang berjalan sedang berada di gurun pasir di atas mobil dengan menengadah ke atas misalkan. Ini Pak Ari buat ya. Ini muncul gambarnya nanti seperti ini. Jadi kalau kalian mau buat gambar dari teks, misalnya kalian punya imajinasi, itu nanti dibuat. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, kan bagus kan? Nah, ini untuk jenis AI yang berkaitan dengan generatif AI. Ya, tadi untuk cara penggunaannya. Oke ya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya ini vision atau AI pengenal gambar atau wajah atau objek. Ini contohnya adalah Google Lens. Ini yang mungkin sudah ada di perangkat kalian. Ini biasanya kalian menggunakan apa enggak? Google Lens. Yang sering menggunakan siapa? Jadi hanya beberapa saja karena yang lain bingung cara penggunaannya. Ini sangat bagus. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan di handphone ataupun di PC kalian. Caranya sama ya. Tinggal seperti ini saja. Coba perhatikan. Jadi kalian buka Google pencarian ya, di pencarian di sini nanti kalian yang ini ya. Misalkan ya ini namanya Google Lens. Perhatikan contoh ya. Misalkan ada sebuah teks, nih. Contoh ya. Ini teks di sini, perhatikan. Ini difoto. Terus kalian misalkan mau ngetik, males karena terlalu banyak. Paham ya? Setelah itu nanti difoto. Nanti tinggal di select, dipastekan di Microsoft Word atau di apa, nanti tinggal dicetak. Atau mau diterjemahkan nih, ini kan bahasa Indonesia, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, difoto nanti ada bahasa Inggrisnya. Kita praktekkan. Coba perhatikan. Contohnya di sini ada Google Lens ya, kalian tinggal diketik aja google.com seperti biasa. Ini ya, nanti munculnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian praktekkan. Ini di sini itu ada menu Google Lens ini itu. Diklik, nah, tinggal dimasukkan gambar yang akan diterjemahkan. Contohnya Pak Hari di sini sudah ada ya. Ini perhatikan. Ini gambar. Ini itu misalkan, nah ini ya, perhatikan. Nah, ini surat pengunduran diri misalkan. Nah, ini ya. Ini mau diapain misalkan? Mau di copy, tinggal di copy saja ini. Perhatikan, seret, ya kan? Kalau gambar kan kadang nggak bisa di copy ya, teksnya ya. Ini tinggal di copy, terus dipastekan di misalkan ke apa WhatsApp atau ke manapun ya. Nah ini contohnya Pak Ari di sini, contoh. Nah ini kan kalau dipastekan sudah ini ya, atau di Microsoft Word. Nah ini sudah ada kata-katanya. Atau mungkin di Microsoft Word. Misalkan kalian disuruh ngetik sama saudara, terus kalian lagi banyak tugas sehingga butuh waktu cepat. Nah ini tinggal di paste. Nah ini ya teksnya ya, ini ya kelihatan. Nah ini pengaturannya ya. Nah intinya contohnya ini ya tadi ya, sudah bisa tuh teksnya ya. Nah, terus kalau mau diterjemahkan bagaimana Pak? Terjemahkan tinggal seperti ini aja. Perhatikan, ini ada terjemahannya. Perhatikan, ini ya, mau diterjemahkan. Jadi nanti tinggal ini translate.
klik translate. Nah, ini mau terjemahkan apa? Bahasa Inggris apa ke mana? Nah, ini sudah bahasa Inggris, ya kan? Nah, itu enak. Jadi, nah ini sudah bahasa Inggrisnya juga. Kalau kalimat bahasa Inggrisnya bagus, terjemahan bahasa Inggrisnya juga bagus, karena ini sudah menggunakan AI. Ya. Oke, bisa kan? Nah, nanti kita praktekkan ya. Terus untuk yang selanjutnya, Google Lens sudah. Ya, untuk vision. Selanjutnya ya, untuk manfaat AI. Manfaat AI ini ada beberapa. Yang satu untuk pendidikan, dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran ya. Personalisasi pembelajaran, memberikan umpan balik instan kepada siswa dan mengotomatisasi tugas-tugas administrasi. Ini dari segi kesehatan, misalkan untuk mendiagnosis penyakit, ya, terus apalagi ya kaitannya dengan pengembangan obat-obatan dan lain-lain. Ini manfaatnya banyak ya. Terus di segi keuangan, membantu mendeteksi penipuan, manajemen risiko dan pelayanan pelanggan. Dari segi otomotif, ini untuk pengembangan mobil otonom. Sekarang kan ada mobil yang canggih ya, tanpa apa? Tanpa supir. Ya, termasuk jalan sendiri mobilnya. Terus sekarang di negara Cina juga ada pesen GoFood pakainya drone. Ya, langsung drone jalan. Ya, sudah dikendalikan oleh AI juga. Ya. Terus dari segi manufaktur, pabrik. Sekarang pabrik di negara Cina juga pakainya robot. Mati lampu, ya, padahal mati lampu tapi tetap jalan. Lampunya dipateni ya, sudah padam seperti ini. Tapi robotnya tetap kerja, karena robot itu kan sudah di setting sedemikian rupa ya, sehingga sudah kerja. Berbeda kalau manusia harus ada lampu. Tapi di negara Cina contohnya ya, pabrik BYD itu tanpa menggunakan lampu bisa jalan pabriknya. Tadi di negara pabrik kaitannya dengan manufaktur itu sudah bisa bekerja tanpa adanya cahaya lampu, sudah bekerja sendiri. Nah, ini luar biasa. Terus kita lanjutkan. Ini ada beberapa resiko. Jadi ketika kalian menggunakan AI, ini ada beberapa resiko yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu terlalu mengandalkan AI. Jadi kalau kalian misalkan menggunakan AI, jangan terlalu terpaku. Ya, jangan apa-apa AI. Nah, itu. Nah, ini ya. Tapi kita harus juga dipahami isinya. Nah, terus yang kedua, penyebaran informasi palsu, hoax atau deepfake. Nah, jadi atau istilahnya ini ya, kalian juga pernah melihat video AI yang di neraka itu ya? Itu juga melanggar etika juga, nggak boleh. Nah, itu juga hoax juga maksudnya ya. Nggak boleh. Ya. Dan lain sebagainya. Terus ada risiko privasi dan keamanan data. Jadi kalau kalian punya data, jangan asal share, nanti bisa dimanfaatkan oleh si hacker ya untuk memanfaatkan data kalian. Bias, diskriminasi dan algoritma. Nah, jadi AI ini bisa belajar dari data yang tidak adil dan menghasilkan keputusan diskriminatif. Contoh, AI rekrutmen yang lebih memilih kandidat. Misalkan kalian ya ketika ada pemilihan calon legislatif, ini biasanya secara otomatis ya ketika kalian membuka medsos atau secara otomatis dia itu menampilkan kandidat yang kalian
istilahnya yang dituju oleh pengguna AI tersebut yang memanfaatkan. Nah itu kan harus hati-hati kalian ya. Terus digunakan untuk resiko yang selanjutnya itu menggantikan pekerjaan manusia. Nah ini makanya ketika saat ini kalau kalau kalian misalkan tertinggal atau jauh dari istilahnya teknologi AI ini juga, kalian akan tertinggal ya, karena saat ini di negara-negara maju itu sudah luar biasa, bahkan pabrik-pabrik sudah menggunakan robot tadi ya, terus menggunakan apa lagi, nah, mungkin Apple juga sekarang ya sudah serba mesin ya. Sekarang Gojek mau digantikan drone, maunya drone. Nah, pesan apa-apa, misalkan Mbak Abel, ya Mbak Abel mau pesen GoFood, si tetap drone, ya, kirim panganan, ya, gitu ya, luar biasa. Nanti Gokar maunya drone, mengatur. Nah, itu gambaran ya, jadi luar biasa untuk perkembangan teknologi AI ini. Yang selanjutnya kehilangan arah etis dan moral. Jadi AI ini memiliki nilai moral atau empati, bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang menyangkut manusia seperti pendidikan, hukum, ya hasilnya bisa tidak manusiawi. Contohnya AI digunakan oleh siswa secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial atau psikologi. Jadi menilai siswa bukan asal nilai, padahal kita juga harus melihat dari segi sosial atau psikologi. Nah, misalkan perilakunya seperti apa, kan perlu dilihat kondisinya seperti apa. Nah, itu kaitannya dengan resikonya. Oke ya, kita lanjutkan etika sekarang. Nah ini juga salah satu alasan di pemerintah harus ada materi AI, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ini salah satu alasannya itu kaitannya dengan etika penggunaan AI. Ya. Karena apa? Tadi ya, membuat AI di neraka. Saya di neraka nih. Nah, itu kan kira-kira melanggar etika enggak? Ya. Ini etikanya menghormati privasi dan data pribadi. Jadi jangan sembarangan memasukkan informasi yang sensitif. Ya. Jadi tidak boleh memasukkan nama lengkap, alamat atau foto pribadi ke chatbot atau image generator karena nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain ya. Yang kedua ini menggunakan AI untuk belajar bukan untuk menyontek. Nah ini. Jadi kalau kalian mungkin untuk PR belajar ya. Tapi ketika sudah ada jawaban kalian pahami, jangan asal tulis. Harus dipahami. Karena AI itu juga bisa salah ya. Salah, asal makan mentah-mentah, tapi juga harus dipahami juga. Terus ya, AI ini digunakan ChatGPT menjelaskan konsep dan langsung menyalin jawaban petugas langsung. Nah ini untuk etika yang selanjutnya. Yang ketiga, mengakui sumber dan karya AI. Misalkan kalian menggunakan AI terus sudah ada hasilnya, berarti bisa juga kalian lampirkan. Jadi dibuat dengan ChatGPT. Ini referensinya dari ChatGPT. Yang keempat, tidak menggunakan AI untuk merugikan orang lain. Misalkan kalian membuat video, misalkan ya video yang kurang baik, terus wajahnya diganti. Kan bisa ya? Kayak banyak sekali sekarang ya, ada Presiden Prabowo. Iya, makanya presiden. Makanya wajahnya Prabowo digunakan sama disatukan sama wajahnya orang lain. Itu kan tidak etis ya. Ini jangan seperti itu. Yang selanjutnya kelima, menggunakan AI untuk kebaikan bersama. Misalkan untuk mendidik ya,
untuk mengembangkan potensi diri, ya, terus untuk membuat poster dan lain sebagainya. Nah itu ya untuk hal-hal yang untuk hal-hal yang baik, jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Oke ya. Yang selanjutnya menyadari batasan dan kekurangan AI. Sekali lagi AI juga bisa salah, ya, tidak harus jawabannya itu benar, semua AI mesti benar, itu nggak seperti itu, ya. Terus yang ketujuh berlandaskan nilai moral dan spiritual. Gunakan AI sesuai nilai agama, nama sosial dan budaya lokal Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan etika penggunaan AI. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ini lanjutkan? Ada mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini nanti untuk kelas 10 kecantikan 2 dibentuk kelompok. Coba dibentuk kelompok. Satu kelompok sekitar 6 anak lah ya. Silakan bisa berkelompok ya. Berkelompok. Silakan bisa berkelompok. Ya, berkelompok nanti bisa sini nggak apa-apa. Sini ya. Bisa misalkan kelompok bisa berkelompok, kursinya bisa di ya kelompok dulu. Ya, silakan bisa 1 sampai 6 kelompok 1. Ya, 7 sampai ini bisa. Ya, sudah berkelompok. Sudah ya, berkelompok ya. Ini kelompoknya mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 sampai 6 ini ya. Ini nanti sebentar, saya jelaskan dulu. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 3 mana? 13 sampai 18 mana? Oh ini. Kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 31 sampai 96. Sudah ya. Nah, coba perhatikan untuk lembar kerja yang sudah Pak Ari bagi. Di situ ada sebuah perintah ya. Jadi ada perintah untuk LKPD-nya bisa ya. Untuk LKPD yang Pak Ari berikan, ini kalian diisi nanti nama kelompoknya kelompok apa? Misalnya kelompok 1 ya. Dalam kurung misalkan nama kelompoknya apa? Boleh ya, dinamain. Anggotanya siapa? Itu diisi ya. Setelah itu nanti kalian mengisi lembar kerjanya, soalnya. Yang pertama, perhatikan ya, kalian mempraktekkan perangkat AI. Jadi kalian gunakan perangkat AI yang Pak Ari tadi jelaskan, dipraktekkan. Setelah itu nanti kalian jelaskan fungsinya apa. Ya, fungsinya apa. Terus yang ketiga, kelebihan perangkat AI yang kalian gunakan itu apa kelebihannya. Yang keempat, ini dituliskan langkah-langkahnya, cara menggunakannya. Contoh misalkan menggunakan aplikasi Google Gemini Assistant, langkah-langkahnya ini. Saya buka ini ya, boleh.
Terus yang kelima, ini kalian diberi hanya mencentang. Nah, jadi contoh misalnya kami memahami fungsi perangkat kecerdasan artifisial. Kalau sudah paham ya centang, kalau belum paham ya nggak usah dicentang, biar nanti Pak Ari bisa mengevaluasi ya. Terus kami mampu mengoperasikan perangkat KA secara mandiri ya. Ini kalau misalkan memang kebanyakan di sini udah bisa semua, sudah centang. Itu ya. Kami menghasilkan produk yang relevan dengan masalah yang dipilih. Nanti hasil yang sudah kalian buat nanti dikirim ya screenshotnya, atau kalau membuat gambar ya berarti gambarnya ya, nanti di foto dikirim ke WA Pak Ari ya. Terus yang selanjutnya kami menjaga etika dan privasi selama proses kerja. Ini berkaitan dengan etika, jangan sampai membuat hal-hal yang kurang baik. Silakan kalian diskusikan kelompok, ya. Didiskusikan, bisa mulai diisi. WA. Ya nanti dikirim ke sini hasilnya 815. Dikasih nama kelompoknya. Satu kelompok boleh lebih dari satu. Misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5 buat semua. Ya, intinya gini, satu kelompok buat ternyata ada yang buat lainnya. Siapa dulu nggak apa aja. Kamu cari ilmu apa, nanti di foto, kirim. Ini Dibeliin sayang. ya. Kamu buat apa? Ini login dulu, daftar dulu. Dan ini. Pak, kami ini tadi coba dulu. Iya. Ya, enggak. Ini wajib pakai apa? Google ya. Emailnya kamu. Pas foto inget ya. Enggak ingat. Ingat, Pak. Kayaknya ada ya. Pare. Foto.
matematikanya apa? Ini tadi perintahnya. Iya. Ini cari itu langkah-langkah. Ya, cara menggunakan itu. Langkah-langkah cara menggunakannya. Delapan apa apa ya? Ya, boleh di HP, boleh di komputer. Ini ordernya. Ya, harus di. Ini. Bocor. Ya bener. Ya orang ngerti dia tinggal ditulis kabel tuh salah kabel tuh. Ya apanya apa aja hati. Ya sari-sari. Aku apa sorot? Kalau pakai komputer kalian masih bingung karena ini kan kalian baru kelas 10 ya. Mungkin materi informatika kelas SMP belum mahir, jadi bisa menggunakan handphone. Ya. Tulis langkah-langkah. Ini baik, ini baik. Berisik ya? Lebih ki ngomong aja langkah-langkah menggunakan. Amin. Bilang Coba tulis balik ke properti. Iya. Dia dikasih itu satu. Iya. Itu aku satu lang. Sarinya rapi. Iya kan? ini di foto Ayo yang sudah ini dikirimkan ke Pak Ari hasilnya. Pak Ari hasilnya.
Iya. Soalnya mau pakai di HP. Iya nggak apa-apa. Pakai HP nggak apa-apa. Suaranya mana sih, Pak? Suaranya. Bukan seperti itu hasilnya. Iya, dari Google Gemini. Iya. Ajaran ceritanya ada di orang. Oh, jalan. Iya. Hasilnya apa? Enak tau Emang enak kok ya. Wah, sampai ya sih kasih kayak ngomongnya. Wis. Bisa kalian tuh pakai ini itu gak enak. Kayak pengen ngono ya merok. Iya sih, Kak. Tidak apa-apa. Wah, melu. Sama apa yang ngarep ya? Apa kan sing ngarep sih? Apa yang sing ngarep? Iya, berarti kirim nomor itu. Caranya gimana? Pada waktu itu Pak. Cara ngirimnya gimana Pak? Itu ke WA. Ini kan lagu, ya kan? Ini download dulu, lagunya di download dulu. Pak, pimen. Ini lagunya nih ya. Iya. Ini kamu udah loading belum? Udah sendiri. Oh iya Ria. Pakai gini, Pak. Metal singkir ya, tak enak. HP-nya Laras ora cocok asenan. metal singkir, tapi aku sih. Oh, bikin sendiri, Kak. Iya. Pak, ini udah dikirim ya Pak Rik? Ya, dikirim. Udah jadi nih. Dimensi metal
Enak kok ya. Kirim ya. Udah Pak, ini Pak. Pak langsung kirim aja, Pak. Ya, di SMS kirim ke Pak Ari. Oke. Itu apa namanya? Lauren di nomor WA. Ya, namanya. Dewi, ibu bilang Sudah dikumpulkan? Ya. Sudah. Oh, 2, 3, 4. Siapa lagi yang belum? Belum. Kurang 2, kamu sudah. Ini saya kumpulkan. Coba perhatikan, coba duduk di tempat masing-masing. Ini Pak Ari akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Jadi nantinya ini hasilnya Pak sudah dikumpulkan, tadi sudah dikirim lewat WA ya. Iya Pak. Sudah dikirim lewat WA. Tadi sudah dikirim lewat WA-nya Pak Ari ya, hasilnya. Nah, ini Pak Ari sudah mengumpulkan dalam satu folder dari kelompok 1. Saatnya istirahat. It's time to have break. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Stop di situ. Oke, jadi sudah duduk di tempat masing-masing. Ini Pak Ari akan menunjukkan hasilnya. Setelah itu nanti kalian lihat bareng-bareng ya. Jadi ini lagu yang sudah diciptakan oleh teman-teman kalian menggunakan AI. Kita lihat bareng-bareng ya hasilnya ya. Perhatikan. Ini tadi dari kelompok 1. Ya tadi membuat gambar. Nah ini dengan menggunakan AI buatkan foto animasi ya ini ya. Oke, sudah ada hasilnya. Terus kelompok 3 ini Google Lens ya tadi ya. Oke, ini sudah bisa ya. Ini. Terus ini ada kelanjutannya. Ini dari foto ini ya. Dari foto. Ini fotonya terus tadi sudah dikopikan Google Lens. Terus yang kelompok 5 ini tadi menggunakan ChatGPT ya. Nah ini berkaitan dengan kecantikan, cara mengetahui jerawat, jenis-jenis jerawat ya. Nah ini sudah bisa, oke, sudah bisa menggunakan. Terus dari kelompok berapa lagi? 2 ya, belum ya? Oh ini kelompok 2 Suno ya. Pak Ari kopikan dulu. Suno tadi menggunakan link ini ya. Menggunakan link, kita buka. Pak Ari pastekan di sini. Lagunya seperti apa?
Suno. Sudah, mau. Sini coba. Oh kurang. Sudah. Nah, ini. Ini tadi paling kopinya kurang full ya. Kurang apa? Teh. Nah, ini ya, ini lagu yang sudah dibuat oleh teman kalian. Ya. Ini lagu tentang apa tadi? Kehidupan. Wow, biasa. Biasanya ya. Wow, bagus sekali. Oh, keren ya. Oh, udah cukup dulu ya. Nah, terus tadi ada juga lagu yang lain Parical biar pernah semua ya. Soalnya tadi kan yang buatannya. Ada dari kelompok 5 juga ya. Suno juga. Oke, mari kopikan dari kelompok 5. Kelompok 5. Iya. Tentang apa tadi lagunya? Silvina. Ya. Rock. Wow, rock. Kalau tadi pop, sekarang rock. Ini tentang apa tadi? Tentang apa? Rocknya tentang apa? Nah, ini juga ada lagi. Ini ya. Nah, itu ya. Oke, coba sudah ya. Jadi kalian sudah mempraktekkan kaitannya dengan pengoperasian dan pengaplikasian perangkat AI ya. Terus tadi sudah mempraktekkan per kelompok. Sekarang untuk yang selanjutnya ya. Coba dari kelas ini sebelum diakhiri, kira-kira setelah kalian mempelajari materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat AI, ini hal apa yang kalian dapatkan? Ya, nanti kalian bisa menjawab
Terus pengalaman yang kalian rasakan itu apa? Terus kira-kira rencana kedepannya mau bagaimana? Coba ada yang bisa menjadi? Aku Pak, Ya, silakan. yang saya Namanya siapa? nama saya Melia Septianti. Ya, silakan. Hal yang saya pelajari, saya memahami bagaimana cara mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial. Terus pengalaman yang saya rasakan, awalnya saya merasa agak bingung karena teknologi AI terlihat rumit. Namun setelah mencoba, ternyata cukup mudah dan menyenangkan. Nilai dan sikap yang saya dapat, saya belajar untuk bertanggung jawab menggunakan AI dengan bijak. Tidak menyalin begitu saja tanpa memahami. Iya. Rencana saya ke depan, saya ingin menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, tetapi tetap dengan pemahaman sendiri. Oke, tepuk tangan ya untuk teman kita. Luar biasa. Punya pengalaman cara menggunakan sebelumnya, nggak tahu pakai AI, hanya itu saja. Sekarang udah ada hal yang baru ya. Terus bagaimana caranya untuk menyikapi AI. Terus ada lagi yang lain? Yap. Siapa tadi yang mau mencari? Ayo. Ayo, siapa? Yang kedua, siapa tunjuk jari? Ayo, siapa lagi? Ayo. Yuk, kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Yang keras, yang keras. Saat diskusi kelompok menggunakan AI, saya merasa lebih percaya diri karena ada panduan dari sistem, tapi tetap bisa mengembangkan ide sendiri. Yang keras, ayo. Kelompok 5. Hal yang saya pahami, saya belajar bahwa AI bisa menjadi alat bantu dalam belajar untuk mencari informasi, menganalisis data, atau membuat ide baru. Pengalaman yang saya rasakan saat diskusi kelompok menggunakan AI, saya merasa lebih percaya diri karena ada panduan dari sistem, tetapi tetap bisa mengembangkan ide sendiri. Nilai dan sikap yang saya dapatkan, saya merasa lebih percaya diri dan mandiri karena bisa belajar dari AI kapan saja. Rencana saya ke depan, saya berencana melatih diri agar lebih kritis dan kreatif saat menggunakan AI, misalnya untuk membuat presentasi atau ide proyek. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Yang selanjutnya siapa lagi? Ayo. Ya. Ayo selanjutnya. Ayo. Ayo kelompok berapa tadi? Yang belum? Ya, tunjuk jari siapa? Kelompok berapa? Ayo. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Julianti dari kelompok 1. Ya. Hal yang saya pelajari tentang AI adalah
Saya menyadari pentingnya kolaborasi dengan teman menggunakan AI. Karena dengan bekerja sama hasilnya lebih kreatif dan efektif. Pengalaman yang saya rasakan yaitu saya juga belajar bahwa tidak semua jawaban AI benar. Sehingga saya harus berpikir kritis untuk memilih informasi yang tepat. Nilai dan sikap yang saya dapat. Saya sadar bahwa AI harus digunakan dengan etika. Misalnya, menjaga privasi data dan menghargai karya orang lain. Rencana saya ke depannya, saya juga ingin mengajak teman-teman saya untuk berkolaborasi menggunakan AI agar pembelajaran lebih seru dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Oke. Ya, sudah ya. Coba perhatikan untuk selanjutnya setelah kalian mempelajari AI, kira-kira kesimpulan yang kalian dapatkan itu apa? Nanti ya, kalian sudah menyimpulkan. Jadi intinya untuk kesimpulannya ini terakhir ya. Jadi kesimpulannya pentingnya penggunaan AI untuk mengubah cara kita hidup, bekerja dan berinteraksi serta pemanfaatan AI harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dan perlu diketahui bahwa AI itu bukan mengganti manusia karena AI ini tidak punya perasaan, tidak punya hati ya. Melainkan alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan istilahnya kompetensi kita supaya kita itu dipermudah. Nah, itu ya, itu kesimpulannya. Terus untuk pertemuan selanjutnya ini nanti kalian ini ya mengerjakan link yang ada di sini untuk tugas kalian di rumah. Nanti mengerjakan link ini nanti Pak kirimkan ke grup di ketua kelas, terus nanti ketua kelas mengirimkan di grup ya. Jadi nanti ini pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah diberikan. Begitu ya, cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin Pari cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat. Begitu ya. Mari akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.